Iya, surat Al-Ankabut ayat 44. Coba. Ankabut. Ya, baca. Apa ini? Baca. Apa? Allah Baca. menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maksudnya Tuh hak kan apa? Hak Allah kan sepatu. bukan Yesus tadi. Kalau saya tanya, dia menciptakan langit, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maksudnya hak apa? Hak sepatu? Begitu juga saya, Mbak. Hah? Saya nggak nanya Anda, Bang. Anda kan bertanya. Saya juga dilahirkan, berarti saya juga Tuhan ya. Dilahirkan bukan narasi untuk Tuhan. Tuhan, dia disebut Tuhan karena dia Maha Kuasa. Oh begitu, Kalau Mbak. kalau Anda dilahirkan, lantas disebut Tuhan, itu sama dengan anjing juga dilahirkan, Pak. Sudahlah kakak baca dulu sampai selesai Air kakakku. mani yang dijadikan sesuatu yang melekat. Apa nih? Ajaran di Bible nggak ada kayak gitu kakak. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging. Kakakku, Gimana? kakakku. Manusia itu, Bang, ya kalau kamu belajar biologi, manusia itu nggak pernah Kakak. dijadikan segumpal daging. Tunggu, kamu kan nggak goblok ya? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang ingin dibuktikan di dalam ayat Alkitab yang mengatakan, Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Kimin. Apa tuh Kimin? Halo set boy, Fajar set boy, Sidik jari. Saya minta tadi sama Mbak bacakan ayatnya di Alkitab bahwa itu adalah Yesus menciptakan langit dan bumi. Coba bacakan, nanti juga aku bacakan juga. Ayo dulu, Mbak dulu yang bacakan, aku bacakan di Al-Quran. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Baca, aku mau dengar baca, nanti juga aku baca juga di Al-Quran sendiri. Oke. Ya. Baca. Coba baca Mbak, aku dengar. Ya itu tadi, baca. Lu tuh Ya, barusan aku nanti baca. Baca. Di Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan sama saya. Ini buktinya ya. Buktinya baik-baik ya. Biar aku yang baca ya. Ya. Nah. Oke. Sabar. Dengar. Dalam berbagai keyakinan agama, langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan atau Allah. Dalam Islam, Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Begitu pula dalam agama Kristen, Kitab Kejadian menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh kan? Yesus itu. Allah. Di dalam kitab apa? Coba. Di dalam kitab apa itu? Tidak di dalam Al-Quran saya. Coba. Oh, di dalam Juga. Quranmu. Iya, aku sudah ini. Oke, kalau betul Ya. itu di dalam Quranmu, Quran surah berapa? Sabar. Quran surah berapa? Ayatnya dong. Ayatnya mana? Sabar, aku cek ayatnya. Oke. Kita cek ya. Coba ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 29. Coba kau baca. Coba. Nih saya baca ya. Saya bikin ya. Ini kan katamu tadi yang menciptakan Allahmu ya kan? Iya. Nah, di sini dikatakan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Loh, Tuhanmu malah nunjuk Tuhan Yesus. Dialah Ini kan- yang maaf ya. menciptakan. Ini Saya kan- baca ya.
Kamu nih nggak ada yang jelasin ini. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui. Siapa dia? Oh dia. Dia yang kutunggu-tunggu. Mana ada kata Allah di sini? Dia. Mana? Oh, katanya dia. Loh, mana? Dia nggak pernah ngaku aku menciptakan langit dan bumi. Nggak ada. Dia. Kok di mute? Ngomong dong, Andi. Kok dia? Coba buka surat Al-Ankabut ayat 44. Oh, udah ganti kan Ankabut. Berarti tadi salah. Al-Baqarah 29 salah. Iya, coba dulu buka Oh, itu salah. surat Coba dulu buka surat Ya, kau baca lah. Ya udah kau baca. Ya buka dulu, buktikan, buka Loh, kok dulu. aku? Yang Ya, mau buka membuktikan ayat tahu. 44. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak sesungguhnya. Pada yang demikianlah ia terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Ankabut Bukan, ayat. makanya. Al-Ankabut Iya, ayat. bukan. Iya, surat Al-Ankabut ayat 44. Coba. Ankabut. Ya, baca. Apa ini? Baca. Apa? Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maksudnya Tuh hak kan apa? Hak Allah satu. kan, bukan Yesus kan. Kalau saya tanya, dia menciptakan langit, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maksudnya hak apa? Hak sepatu? Hak apa? Hak apa? Hak waris? Hak pakai? Hak apa? Maksudnya apa dengan hak? Oh, nih. Coba hak asuh, hak apa? Coba hak angket katanya hak apa? Ini saya baru nemu loh, ada Tuhan menciptakan dengan hak. Coba baca Al-Ankabut ayat 44. Coba kau baca, Baca. coba. Coba baca. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak sesungguhnya pada yang demikianlah itu orang Allah. Yesus. Hak apa? Hak apa? Hak apa? Makanya dengan doa baik ya. Allah menciptakan langit dan bumi hak sesungguhnya pada yang demikian itu tanda Bener bacanya aneh-aneh. Bacanya benar. Baca yang benar. Allah Bukan Yesus, menciptakan kan? langit. Dan berarti bukan iya. Yesus kan? Ini kan Allah menciptakan. Ya namanya di Quran lu ya memang bukan Yesus lah. Kan di kitab lu. Nih. Coba ya kalau memang dia Ini kan di kitab lu. Coba lu sekarang buka Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Nah, coba lagi baca. Baca loh. Aku sudah bacakan di surat Nah. di Al-Qur'anku sendiri. Ya, Makanya itu di banyak Quranmu Kristen. katanya Allahmu Oke. Sekarang menciptakan. di Kristenan. Oke, Ya. itu kan kamu bilang tadi Allahmu menciptakan Ya. langit dan bumi dengan hak di Quran tertulis ya. Ya, itu menurut Oke. saya di Oke, Al-Qur'an. siap. Quran tahun berapa adanya? Jangan itu. Apa itu kalau lagi-lagi Pertanyaan saya, Quran ini adanya di abad berapa? Kok baru sekarang ada? Oke, nih, saya bisa tunjukkan ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ini abad pertama nih tulisannya. Kalau tulisan lu kan abad 7 ya. Nih, gua bacain ya. Nih. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang olehnya segala sesuatu dijadikan, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan, penguasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus tuh. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Nah, yang itu kan. Tapi kan saya minta tadi tunjukkan ayatnya di Alkitab Ya. Kristen Anda bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi. Mana ayo coba. Tunjukkan Ini ayatnya. Kolose 1 ayat 15 sampai Baca. 16. Baca. Nah, itu tadi barusan saya baca. Ya, itu tadi barusan saya baca. Apa yang ngomong? Nah, saya kasih tahu, narasi Ya, ini ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 16 ini sudah ada di abad 1. Nah, Quran kamu abad 7. Sementara itu Alkitab Jadi ada kita abad begini,
Jadi yang mengaku menciptakan langit dan bumi lebih duluan Tuhan saya dibandingkan Tuhan kamu. Karena narasi Quran kamu ini adanya di abad 7. Sampai sini dipahami ya. Duluan Tuhan saya yang ngaku menciptakan langit dan bumi. Tuhan Anda belakangan. Ya, sudah. Nah, besok-besok pintar. Kalau masalah mengaku sebagai pencipta, semua juga ngaku. Gitu. Tuhan saya abad 1, Tuhan Anda abad berapa? Alif malas. Tep dong, ngegip dong biar aman roomnya. Lu mah kismin banget sih. Nye. Ini udah mulai rame ya, gue agak ngeri sedap nih. Halo Jimen. Ya, halo Bunda. Ya, selamat pagi. Silakan Bang Jimen mau bertanya apa? Boleh bertanya, Bunda? Boleh. Yang mana di ruang diciptakan Adam atau Yesus? Tuhan Yesus tidak diciptakan. Tuhan Yesus yang menciptakan. Oh, dilahirkan ya? Ya. Oh, dilahirkan. Iya. Siapa namanya ibunya Yesus? Maria, anak dari Yoyakim dan Oh, Hana. berarti oh, dilahirkan ya? Ya, kemanusiaannya, tapi tidak kepada keilahiannya. Sebab keilahiannya itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Sudah ada sebelum gitu. segala abad. Oh, begitu juga saya, Mbak. Hah? Saya nggak nanya Anda, Bang. Anda kan bertanya. Saya juga dilahirkan, berarti saya juga Tuhan ya? Dilahirkan bukan narasi untuk Tuhan. Dia disebut Tuhan karena dia Maha Kuasa. Oh, begitu, Mbak. Kalau Anda dilahirkan lantas disebut Tuhan, itu sama dengan anjing juga dilahirkan, Pak. Ya, jadi Kalau Mbak ya, Yesus, udah dilahirkan. sebentar. Yesus disebut Tuhan itu bukan karena dia dilahirkan. Ya. Anjing, babi juga dilahirkan sama seperti Anda. Kalau Mbak Tapi udah dilahirkan ya, Mbak. bukan artinya. Jadi kalau narasimu tadi, kenapa Yesus disebut Tuhan? Akan saya jawab, bukan karena dilahirkan. Kalau Mbak dilahirkan, berarti Mbak juga seperti anjing. Iya, kan kamu nanya, berarti saya Tuhan. Tidak ada yang menanyakan kamu Tuhan. Sebab begini Bang, kalau kamu merasa sama seperti Yesus dilahirkan, kau bangkit gak ketika mati? Bedanya adalah Berarti, Mbak, seperti- Adam dan Hawa, semua manusia di dunia ini, tidak ada yang bangkit sama seperti ke Yesus Kristus. Itu beda. Jadi kalau narasi Anda sekedar dilahirkan, belum tentu nasib Anda aja beda dengan saya, gitu kan? Akal logika Anda aja lebih minim daripada saya. Jadi bukan karena dilahirkan dia disebut Tuhan. Dia disebut Tuhan karena dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Gitu. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Ya, besok-besok kalau dilahirkan jangan mengaku Tuhan. Karena tidak ada yang dilahirkan mengaku Tuhan. Sampai sini paham ya? Semoga ada otaknya ya Pak ya. Gitu. Yesus itu disebut Tuhan karena dia mampu membangkitkan orang mati dan dia mampu bangkit sendiri. Kamu memang dilahirkan, tapi kamu nggak bisa apa-apa. Thank you Pak Agus. Gitu. Ada yang menuhankan batu Bun boleh. Halo Tugimen. Selamat malam kakak. Ya selamat pagi silakan ya Pak. Ya, setahu saya Yesus itu bukan Tuhan tapi dipertuhankan. Benar nggak kak? Agatha. Mbak, saya tanya kamu, orang Kristen Tuhannya siapa? Ya nggak tahu. Kakak kan orang Kristen. Enggak, saya tanya pengetahuan umum aja. Kamu tahu ada berapa agama di Indonesia? 6 kakak. Oke. Coba sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Oke. Buddha, Kalau Konghucu Islam kakak. Tuhannya siapa? Kalau Islam Tuhannya siapa?
Allah Tuhan semesta alam. Oke, kalau Buddha Tuhannya siapa? Nggak tahu kakak, aku kan orang Islam. Oke. Iya. Allah itu siapa? Allah itu siapa sehingga dia dituhankan? Allah itu Tuhan kakak juga Tuhanku juga kakak. Yang menciptakan kakak juga. Jangan menyekutukan dia kakak. Siapa? Siapa yang menciptakan saya siapa? Tuhan semesta alam yaitu Allah kakak. Ya, ada buktinya. Ada di surat Al-Mu'minun. Saya nanya bukti, saya bukan nanya bukti. Saya nanya bukti, saya bukan bukti. nanya buku. Bukti dari maksudnya bukti gimana kakak? Bukti bahwa saya ini yang menciptakan Tuhan kamu kan? Ya, Klaim kamu saya diciptakan Tuhanmu. Ada Ya, buktinya enggak? ya itu dijelaskan di surat Al-Mu'minun Mana ada bukti enggak dia 12 menciptakan saya? 14. Itu Ada tentang proses penciptaan manusia kakak. Gimana Di Bible gimana? Coba di- baca proses penciptaan manusia kayak gimana? Di Bible kan nggak ada kak. Coba proses penciptaan Makanya- manusia gimana? Bible Quran itu surah buatan berapa? manusia. Kan surah berapa tadi? Al-Mu'minun 12 sampai 15 coba kakak. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15 12 sampai 15. supaya kakak itu bisa merenung kakak. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Saya nggak diciptakan dari saripati tanah, Bang. Baca dulu kakakku. Baca dulu kakakku Sungguh tercantik. kami. Nah, ini kan Al-Mu'minun Ya. nih, dari ayat ke-13. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah. Kakak baca dulu sampai selesai dong kakak. Oke. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, slime. Terusin kakak. Belum selesai kak. Iya Loh, terusin tadi kakak. dari tanah, terus dari air mani. Sebenarnya manusia diciptakan dari tanah atau dari air mani? Sudahlah kakak baca dulu sampai selesai kakakku. Air mani yang dijadikan sesuatu yang melekat. Apa nih? Ren? Ajaran di Bible Ren. nggak ada kayak gitu kakak. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging. Kakakku. Gimana? Kakakku. Manusia itu, Bang, ya kalau kamu belajar biologi, manusia itu nggak pernah Kakak. dijadikan segumpal daging. Tunggu, kamu ini kan nggak goblok ya. Saya ajarin kamu. Nggak percaya? Manusia itu nggak pernah diciptakan dari segumpal daging. Ini logikanya di mana? Secara sains juga salah, sayang. Ya, ini. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Gimana daging jadi tulang? Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dari daging jadi tulang dibungkus daging. Ngaco? Yang mana ini? Kami jadi malukan bentuk lain. Jadi daging dibentuk lain lagi. Makhluk apa? Makhluk goib. Apa-apaan sih? Ngaco-ngaco. Orang-orang dokter juga pada heran, Bang, kalau nengok ini dari segumpal daging. Cemana konsepnya? Dari daging muncul kok jadi tulang. Tulang dibungkus daging. Ini sebenarnya Anda mau jual iga bakar. Ini mau penciptaan bakso. Sejak semula ini daging, dimasukin tulang, ada tulangnya, terus dibungkus daging. Ini bakso rusuk maksudnya. Ya, ini narasimu kocak loh tuh gimana ceritanya? Buktinya begini. Ini mah penciptaan bakso. Bakso rusuk. Bikin bakso rusuk kenapa pakai main air mani slam? Aduh Bang, besok-besok jangan kayak gini dong Bang. Bikin ketawa pada dokter itu. Tadi katanya dari saripati tanah. Saya tanya saripati tanah itu apa? Ini masih pertanyaan sampai detik ini. Manusia dijadikan dari saripati. Saripati tanah kan unsur hara ya. Aduh. Daging tumbuh itu tumor ya. Gimana ceritanya? Dijadikan melekat. Lengket di mana? Ini kalau kagak ada perempuan juga kagak jadi.
pertanyaan saya gini, kalau memang penciptaan manusia dari saripati tanah atau dari air mani yang lengket, ini saya tanya, kenapa Isa modelannya lain? Yang mau saya tanya ini, kenapa Isa itu diciptakan dari kalimatullah dan ruhullah? Anisa 174 ya kalau nggak salah ya, koreksi ya. Ini kenapa penciptaan manusia katanya dari saripati tanah, dari air mani. Saya tanya Isa ini kenapa modelnya lain? Anisa 171, sorry. Nah, ini pertanyaan yang sampai detik ini diciptakan makhluk yang lain ini. Makhluknya agak-agak lengket ya. Apa sih dilengket-lengketin? Gue jadi traveling ini lengket slime. Air mani lengket. Nantilah kita praktek. Lengket. Udah lengket jadi daging. Dari daging jadi tulang. Dari tulang dibungkus lagi. Bakso rusuk jos. Tolonglah, kalau mabuk tuh jangan gini-gini banget lah. Ini pada mabuk semua. Slime itu kan lengket slime. Oke, halo. Mahalabiu. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak. Ada yang mau ditanya? Agama apa? Gimana? Agama apa dulu? Apa Pak? Agama apa? Saya. Ya. Ya, agama Kristen. Saya mau bertanya, Matius 7 ayat 23 itu apa ya pengertiannya? Coba baca dari ayat 22. Kalau kamu mau ayat 23-nya aja boleh. Dari 21 sampai 23. Oke. Mudah-mudahan ini bahasa Indonesianya bagus ya, Bapak ya. Mudah-mudahan pinter ya. Kalau nggak pinter susah sih ya. Nih, saya bacain ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus tidak mengenal orang yang ngaku Kristen tapi buat kejahatan. Itu ayat. Terus yang mengusir setan apa itu, agama apa itu? Itu orang Kristen yang buat kejahatan. Dia mengusir setan tapi dia jahat. Itu nggak masuk kerajaan sorga. Jadi kalau jadi orang Kristen itu contoh, orang Kristen itu makanya nggak ada orang Kristen yang ngerusak-rusak rumah ibadah. Nah itu pembuat kejahatan. Ada orang Kristen, ya makanya ini orang Kristen nggak boleh karena dia buat jahat. Contohnya membubarkan orang ibadah. Ini orang Kristen yang nggak akan bisa masuk kerajaan sorga gitu. Jadi orang Kristen itu bermujizat tapi dia nggak boleh ngerusak ibadah orang, menghina Tuhannya orang, itu kejahatan sayang. Ingat ya, orang Kristen saya ingatkan, kalian tuh kalau nengok ada orang lain beribadah jangan dijahatin ya, apalagi maki-maki, minta traktir, minta palak gitu, nggak boleh ya sayang ya, harus baik. Kalau berbuat mujizat jangan juga ngerusuhin ibadah orang. Bentar, gitu. Siap bun. Iya. Kalau udah manggil Tuhan Yesus, kalian juga itu harus memberi, mengasihi, mendoakan. Nggak boleh jahat ya. Kalau jahat kata Tuhan Yesus apa anak-anak? Gitu. Makanya Oten nggak pernah ya. Awas loh kalau ketahuan ya Oten ya, ngebubarin ibadah orang, cabut-cabut izin rumah ibadah, jahat tuh. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha.
Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari, setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.